ya. Emang kalau misalnya resign sebelum THR, sebelum Lebaran nggak dapat THR ya? Ya nggak dapat, lumayan lah sekali gapok. Misalnya gapokmu nih, gapokmu 10 juta. Emang ada yang ngasih 10 juta? Nggak ada. Ya. Dia Iya. kalau punya tanggung jawab, walaupun mungkin itu posisi nyaman, dia tetap melakukan tanggung jawabnya dong. Ya, Ya kan? terbaik loh ibu ini. Iya, pintar aku hari ini doang. Iya. Hai Sobat Pis. Kembali lagi Bersama kami berdua again di Loker ngobrolin seputar dunia kerja. Agak males sih. Belum nih, aku ini pembukaan nih. Hah? Oke nggak? Oke. Oke. Ya better lah Oke. daripada yang kemarin. Nah, kita mau bahas kemarin ya. Kita sudah bahas apa tuh? Tips cari kerja di after Lebaran. Nah, Ya. untuk sekarang, nah kan kita mau bahas juga nih. Kenapa abis Lebaran itu banyak yang resign sih? Itu gue mau nanya. Kenapa sih? Itu kenapa sih mau nyari orang? Orang tuh abis Lebaran pasti banyak niat yang gimana sih bahasanya? Banyak yang niat cari kerja di tempat lain atau resign. Kenapa? Banyak ada beberapa poin ya. Kenapa? Pastinya. Yang mau langsung nih, Langsung aja. Langsung. Terus poin ya. Ya. Yang pertama tuh pasti nih orang-orang pasti kalau mau resign tuh nunggu THR lah. Oh iya. Iya nggak sih? Iya kan, lumayan sekali gapok. Nah itu masalahnya abis THR kenapa dia cabut? Kan dia udah dapet THR. Ya yang mungkin dia mencari jenjang karir di perusahaan baru. Cari jenjang karir. Iya. Emang berarti dia artinya kalau dia nyari ke jenjang karir di tempat baru berarti karir yang di tempatnya nggak ada dong? Iya, bisa jadi mungkin misalnya nih dia posisinya supervisor GE. Nah, di perusahaan itu nggak ada posisi manajer, cuma supervisor doang. Mentok ya. Mentok dong. Jadi ya mau kan? nggak mau dia harus hijrah gitu. Iya, benar. Iya nggak sih? Iya. Kenapa habis Lebaran ya? Karena tadi nunggu THR. Nunggu THR dulu baru Iya, resign iya. gitu. Gitu jadi banyak ya. Emang kalau misalnya resign sebelum THR, sebelum Lebaran nggak dapat THR ya? Ya nggak dapat, lumayan lah sekali gapok. Misalnya gapokmu nih, gapokmu 10 juta. Emang ada yang ngasih 10 juta? Nggak ada. Makanya gitu. Oh iya benar-benar. Bisa juga sih. Ya. Iya. Bisa. Terus tapi kalau misalnya itu Apaan? habis THR, iya benar juga ya habis THR ya. Habis Lebaran ya. Nah itu berarti banyak yang kosong dong. Ya pasti seorang setelah Lebaran, sebelum Lebaran itu banyak banget lowongan kerja dan masuk orang-orang itu setelah Lebaran. Makanya kita kasih tips kemarin ya. Iya. Kita tips cari kerja setelah Lebaran. Karena banyak orang yang resign setelah Lebaran. Iya betul. Ya nggak sih? Iya. Tapi alasannya apalagi emang kalau misalnya setelah itu memang itu doang. Ada lagi. Bisa jadi mungkin dia pengen banyak perantau-perantau yang misalnya merantau di luar kota gitu. Misalnya kayak aku posisi aku kan dari Sulawesi nih, aku merantau di Jakarta, aku pengen pulang kampung nih, gitu. Pulang kampung ya, bukan mudik ya? Bukan, Pulang kampung berarti nggak balik lagi ke Jakarta. Nggak balik, kerja di sana. Gitu. Mungkin supaya lebih dekat sama keluarga. Mungkin ada yang udah nikah nih, ya kan? Iya. Terpisah jauh dengan keluarga, ya kan? Selama bekerja, terus akhirnya dia merasa ini kedepannya susah nih, aku bakalan dekat sama keluarga, lebih bisa balik cari kerja di kampung halaman. Di kampung. Karena juga mungkin di Jakarta, gue di Jakarta kosnya mungkin lebih tinggi kali. Iya kan, belum kosan, belum sama makan. Sama aja hitungannya dengan dia kerja di daerah, walaupun mungkin UMP-nya lebih kecil di daerah, ya kan. Tapi kalau misalnya mau dihitung-hitung, dia nggak mengeluarkan biaya kosan, biaya makan, ya kan, biaya bayar listrik, ya nggak. Paling kita bakalan ngasih orang tua aja. Nggak macet pula. Nggak macet, benar. Ya, tergantung sih. Ya udah benar-benar. gitu. Ya benar-benar. Nggak, terus nextnya. Terus yang keberapa? 3 ya? Ya. Yang ketiga itu dia udah merasa nggak nyaman sama lingkungan yang pekerjaan yang sekarang.
Banyak Oh. orang yang resign itu karena bukan hanya karena dari salary ya, dari jenjang karir, lingkungan pekerjaan itu kan kayak rumah kedua buat kita ya. Iya benar. Kalau misalnya rumah kedua buat kita itu sudah tidak nyaman, ya kan? Itu bakalan membuat orang deh pindah deh gitu. Walaupun mungkin dari segi salary-nya dia udah bagus, jenjang karirnya dia udah bagus, ya kan? Kalaupun tetap lingkungan pekerjaannya tidak nyaman, dipenuhi dengan orang-orang. Tapi nggak bisa kita maksain gitu maksudnya. Kalau gaji kita udah bagus, terus tunjangan kita juga udah bagus, atau posisi kita juga udah bagus, kan kita bisa tahan-tahanin kali. Iya, semua manusia kan pasti ada batas limitnya. Oh iya benar. Iya, misalnya kita pertama mikir, aduh ntar kalau resign sayang banget nih, jenjang karirku bagus, gajiku bagus. Dia mempertahankan nih bekerja di situ, tapi kan lama kelamaan juga muak, iya nggak? Iya sih. Bosen gitu ya dengan maksudnya ya. Jadi kita ke kantor pun itu sudah kayak nggak semangat. Nggak semangat gitu. ya. Yang sebenarnya kita itu orangnya kreatif, jadi kayak males-malesan ke kantor. Iya, gitu. jadi nggak kreatif dong. Iyalah, karena lingkungan pekerjaan kita yang udah nggak sehat membuat kita tuh pasti merasa tidak nyaman. Itu mempengaruhi psikis kita pastinya. Tapi kan bukannya jadi blunder juga kalau misalnya orang kerjanya nyaman, jadinya malah jadi convert job. Iya nggak sih? Kembali lagi ke karakter itu orang. Ya, balik lagi ke orangnya sih. Ke orangnya, Dia punya goals atau dia punya tanggung jawab. Ya. Dia kalau punya tanggung jawab, walaupun mungkin itu posisi nyaman, dia tetap melakukan tanggung jawabnya dong. Ya, Ya kan? terbaik loh ibu ini. Iya, pintar hari ini. aku hari ini doang. Iya. Makanya aku paksain hari ini aja. Iya. Oke. Yang berikutnya. Terus yang berikutnya. Eh, Tadi kita sampai di mana dah? sampai ketiga, karir. Iya bener udah, ya. lingkungan yang kondusif. Gak nyaman. Apa lagi deh? Gak nyaman. Udah. Oh, makasih Apresiasi. Masih ya. ya. Betul. Itu paling pengaruh. Paling penting paling juga penting. tuh. Dari misalnya nih kita udah kerja keras banting tulang gitu ya. Iya. Banting. Dan pala di bawah, kaki di atas tuh gimana Nah, rasanya? coba praktekin. Ya nggak bisa. Jadi perusahaan itu kalau saranku sih beberapa perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan ya. Iya. Jadi mereka itu membuat program-program apresiasi buat beberapa karyawannya. Misalnya yang Jalan-jalan. enggak, yang misalnya karyawan yang tidak pernah telat dalam 1 tahun. Oh. Ada apresiasinya gitu loh. Oke. Jadi nggak cuma dari segi ini ya, dari segi Pekerjaan aja ya. Iya. Tapi kan kebanyakan juga dari pekerjaan. Iya. Dia udah lakukan maksimal gitu kan. Udah sesuai dengan sesuai dengan apa namanya dah? Target perusahaan atau sesuai dengan kemauannya perusahaan, tapi ternyata memang nggak ada appreciate, nggak diapresiasi. Wah itu sih parah banget sih. Iya, makanya itu yang membuat kita tuh kayak pegawai, nggak semua pegawai sih, semua orang itu pasti pengen ada rasa Disanjung kali ya. apa ya? Dihargai. Lebih kayak egois. Dinodai. Oh bukan. Lebih kayak ada rasa pengen apa sih? Memiliki. Apresiasi ya itu pengen rasa diapresiasi, disanjung itu Disanjung. ya, disanjung gitu. Iya kan gue bilang disanjung. Iya disanjung. Iya benar. Ah gitu. Ada kan kita kayak pengen rasanya disanjung gitu. Wah kamu hari ini cantik. Cantik ya. Saya cowok. Mahes mungkin boleh. Mahes hari ini cantik ya. Iya. Itu penting sih. Iya gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak dipuji ya, kita memuji diri sendiri. Ya sedih amat bu. Nah, mau dipuji kelamaan. Iya kan? Tapi asalkan lu melakukan kerjaan lu yang benar. Iya. Ya kan, melakukan apa? Pengen disanjung tapi hasil kerjaan orang lain gimana sih? Terus ngaku-ngaku. Iya, jangan lah, gitu. itu jangan. Gak boleh. Jangan, apalagi ngaku-ngaku kerjaan orang lain hasil karya diaku-akuin. Orang lain gak boleh. Iya. Gak boleh ya. Apalagi menjatuhkan orang lain. Itu apalagi. Jangan ya. Jangan Oke. sobat, jangan sama Iya. sekali. Ya berarti terus kapan? Berarti kalau misalnya itu habis lebaran mau resign nggak? Aku ya biasa lah ya. Ya sih. Ini udah lebaran masalahnya. Masih ada kan? Udah lewat lebaran.
Masih ada kan? Masih ada apa? Masih ada kan akunya di sini? Masih ada. Ya udah masih berarti. Kan nggak tahu besok. Ya udah sih, udah. Masih ada lebaran berikutnya lagi, Idul Adha. Ada apa? Iya, abis Kapan lebaran itu? gitu. Nanti 2 bulan lagi. Mulai abis lebaran itu, enggak? Nggak ngaruh ya? Kayaknya pengen aku resign deh. Oke Sobat Bis, ya thank you, terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, Di ya share. kan? Di share juga ke sosmed-sosmednya teman-teman semua, Iya. semoga kita bisa memberikan sesuatu yang Iya, bermanfaat. jadi buat berbagi teman-teman juga semua. ke teman-teman informasi-informasi. Yo, Gitu. Yo, Oke, teman-temanku, teman-teman onlineku, caranya. Dadah. Jadi habis lebaran mau bisa nggak? Kok berharap banget sih aku resign? Dah.